bagaimana bisa dia menghina dan menuduh pencuri kepada putra direkturnya sendiri yang kini akan menjabat sebagai direktur utama di kantor tempatnya bekerja. Bahkan nama Mr. Daniel sangat sudah terkenal di media sosial juga di negara ini. Sayangnya Angela tidak pernah mengetahui wajah dari direktur yang menjadi incaran banyak wanita itu. Ya Tuhan, apa aku akan dipecat karena menghinanya semalam? Gumamnya merasa sangat gelisah. Pertemuan tadi pagi sangatlah canggung dan membuat dirinya seakan sulit untuk berkata-kata. Tapi kenapa seorang presiden bisa dikejar-kejar beberapa orang? Gumamnya. Sepertinya aku butuh kopi sekarang. Gumamnya menangkup kedua pipinya. Ya, merasa bodoh sekali. Angela baru saja kembali dari makan siangnya. Ia makan siang bersama beberapa orang rekan kerja di divisinya. Ia berjalan menyusuri lobi kantor menuju lift. Langkah mereka terhenti di depan lift, menunggu pintu lift itu terbuka. Angel terlihat asik memainkan handphonenya sampai ia mendengar suara berisik di sekitarnya. Ia pun mengalihkan pandangannya dari layar handphone ke sumber keributan, dan saat itu juga matanya membelalak lebar. Ia melihat sosok Regan yang baru saja memasuki lobi kantor bersama sekretaris pribadinya, Mr. Nicholas. Mengetahui arah Regan menuju ke arahnya, membuat Angel menjadi gelisah. Pasalnya, ia tidak ingin bertemu lagi dengan pria yang sempat ia anggap pencuri itu. Dengan gerakan cepat, Angel berlari ke sudut lain dan menyembunyikan dirinya di balik dinding arah ke tangga darurat. Apa aku naik pakai tangga darurat saja ya? Gumamnya mengintip ke arah Regan di mana ia sudah berdiri di depan lift khusus para petinggi. Angel segera menarik kembali kepalanya saat mata tajam dan awas Regan menoleh ke arahnya. Dia tidak melihatku kan? Gumamnya memejamkan matanya. Duh, bagaimana ini? Apa aku akan dipecat dari sini? Lagi pula, untuk apa sih direktur itu menyamar sebagai pencuri? Kalau sampai aku dipecat dari kantor ini, bagaimana? Aku harus melamar pekerjaan kemana lagi? Pekerjaan ini sangat berarti untukku, batinnya. Angel akhirnya memutuskan menuju ruangannya dengan menggunakan tangga darurat. Sesampainya di meja, Angel segera mendaratkan pantatnya di kursi kebesarannya dan menyandarkan kepalanya ke ujung meja. Kemana saja sih tadi tiba-tiba menghilang? Seru seseorang membuat Angel mengangkat kepalanya dan menoleh ke sumber suara. Tadi aku ke kamar mandi dulu, jawab Angel. Pantas saja menghilang begitu saja. Tapi sayang banget kamu melewatkan sesuatu yang sangat penting. Seru seseorang yang tak lain adalah Rosie, rekan kerjanya. Memangnya apa? Tanya Angel mengernyitkan dahinya. Direktur baru kita, Kak Daniel. Kami tadi berdampingan menunggu lift, seru Rosie dengan mata yang berbinar-binar. Aku tahu, dan itu alasan kenapa aku kabur, batin Angel. Kau tahu Angel, dia sangat tampan, walau hanya tersenyum kecil, tapi dia benar-benar sangat tampan. Ya Tuhan, jantungku sampai ingin meloncat keluar rasanya. Seru Rosie berlebihan membuat Angel mengernyitkan dahinya. Berlebihan. Tapi kamu juga mengakui kalau direktur kita itu sangat tampan, bukan? Seru Rosie. Kalau itu sih iya, jawab Angel mengakuinya. Ia membayangkan saat mereka bertatapan dalam jarak dekat waktu itu. Regan sungguh sangat tampan dan penuh karisma. Membayangkan saat itu membuat Angela merasa berdebar dan tak nyaman, membuatnya segera menggelengkan kepalanya cukup keras. Ada apa? Tidak ada. Sudah sana balik ke mejamu. Aku mau mengerjakan pekerjaanku, seru Angel mendorong Rosie. Iya, Rosie pun berlalu pergi meninggalkan meja Angela. Angela hanya bisa menghembuskan nafasnya dan kembali menyelesaikan pekerjaannya. Angel baru saja keluar dari area kantornya. Ia berjalan menuju halte bus
Seperti biasanya, "Angela!" Panggilan itu menghentikan langkahnya dan ia menoleh ke sumber suara. Christian, pria yang dipanggil Christian itu berjalan menghampiri Angela. "Kamu baru pulang?" tanya Christian yang kini sudah berada di hadapan Angela. "Iya, ngomong-ngomong kenapa kamu ada di daerah sini?" tanya Angela. "Aku kebetulan lewat kemari dan aku melihatmu sedang berjalan sendirian. Ayo aku antar kamu pulang," seru Christian. "Itu aku takut merepotkanmu," seru Angel. "Tidaklah, kan aku yang memintanya. Ayo," ajak Christian. Angel pun menurut dan mereka menaiki mobil milik Christian yang parkir tak jauh dari tempat mereka berdiri tadi. Christian mengajak Angel untuk makan malam bersama di salah satu restoran. Mereka pun segera memesan makanan yang mereka inginkan. "Bagaimana harimu?" tanya Christian. "Lumayan, tidak terlalu buruk," jawab Angel. "Sepertinya hanya hariku saja yang buruk," seru Christian. "Apa terjadi sesuatu?" tanya Angel. "Ya, tender yang sudah lama aku targetkan malah jatuh ke tangan sainganku," keluh Christian. "Pasti itu sangat mengecewakan," seru Angel. "Bukan lagi, Jel. Rasanya aku ingin mengamuk dan memarahi semua pegawaiku yang tidak berguna itu," seru Christian. "Mungkin tender itu belum berjodoh denganmu. Ikhlaskan saja. Aku yakin nanti kamu akan mendapatkan tender yang lebih besar dari itu," seru Angel. Christian tersenyum ke arah Angela. "Kamu tahu alasan aku tadi mengambil jalan ke kantormu?" seru Christian. "Kenapa?" "Aku sengaja ingin menemuimu," seru Christian. "Hanya melihatmu dan berbicara seperti ini bersamamu sudah membuatku lebih baik. Hariku jadi tidak begitu buruk setelah bertemu denganmu." Ucapan Christian membuat pipi Angel bersemu merah. "Apa sih kamu?" Christian adalah temannya sejak masa kuliah. Mereka memang tidak begitu dekat layaknya sahabat, tetapi mereka cukup dekat sebagai teman. Sebenarnya Angela sudah lama memendam perasaan pada Christian, tetapi sayangnya Christian memiliki kekasih dan hubungan mereka sudah cukup lama. Pesanan mereka pun datang dan keduanya mulai fokus menikmati menu makanan yang mereka pesan. "Jadi, apa kabar dengan Caroline?" tanya Angela. "Dia sedang sibuk pemotretan. Dia sudah jarang memiliki waktu bersamaku," jawab Christian. Angela hanya bisa mengangguk paham. Christian baru saja mengantarkan Angela sampai di rumahnya. "Terima kasih, Chris." "Sama-sama, kalau begitu aku pergi," seru Christian membuat Angela menganggukkan kepalanya. Angela masih menatap mobil Christian yang melaju menjauhinya.